Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih bersama saya di channel Abu Ihsan ID. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang hukum tajwid seputar surah Al-Kafirun, ya. Tentunya di surat Al-Kafirun ini kita mungkin akan bagi ya menjadi beberapa bagian agar nanti pembahasan kita tidak terlalu panjang. Jadi akan kita bagi beberapa bagian ya. Mungkin dari ayat 1 dan 2 dulu, baru besok kita akan bahas di ayat yang berikutnya. Seperti itu. Ya. Langsung saja di sini teman-teman, coba kita akan bacakan ya. Ya. Namun sebelumnya, teman-teman sekalian ya, kami mengingatkan bahwa sebelum teman-teman mengikuti pembelajaran ini, malah bersama-sama kita meniatkan pembelajaran kita hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memperhatikan adab-adab sebelum kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama, kita harus mengambil wudu terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Yang ketiga, ya kami sampaikan berkali-kali bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan kita mudah untuk membaca Al-Qur'an, ya. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini Allah jadikan kita bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Ya. Langsung saja di sini teman-teman sekalian, kami akan bacakan, teman-teman bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah coba membaca bersama-sama surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ke 6. Untuk hari ini teman-teman sekalian, kita akan coba menyebutkan hukum-hukum tajwid seputar surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Ya, insyaallah kita akan sebutkan satu persatu, teman-teman bisa mengikutinya dan bisa memperhatikan ya satu persatu hukum tajwidnya. Ya. Dimulai dari ayat yang pertama. Ya. Qul ya, qul ya ayyuha. Qul ya ayyuha. Nah, perhatikan di situ ada kalimat qul. Qul ya, huruf qa. Qa di situ teman-teman sekalian termasuk salah satu huruf isti'la, maka huruf qaf itu dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Dan kami ingatkan kembali lagi bahwa huruf isti'la itu ada 7 huruf, ya. Ya, kami sebutkan ada rangkaian kalimatnya yang menyebutkan huruf-huruf isti'la, yaitu tersusun dalam kalimat khussa dal tilqil. Kami ulang sekali lagi, khussa dal tilqil, ya, yaitu dari huruf khussa, yaitu huruf kha, huruf sad, dal yaitu huruf ba dan huruf gha, til huruf ta yaitu huruf
qaf dan huruf yang selanjutnya qid, yaitu huruf qaf dan huruf dha. Nah, maka teman-teman bisa menghafalkannya, yaitu disusun dalam kalimat. Kami ulangi sekali lagi, khussadatin qid, ya. Maka ketujuh huruf ini itu dibaca tebal, maka disebut isti'la, maka itu disebut huruf-huruf yang berada di atas, ya, seperti itu. Maka huruf qaf itu dibaca tebal, qul, qul. Nah, di situ ada huruf lam, lam bertanda sukun. Maka perhatikan teman-teman sekalian, huruf lam bukan termasuk huruf qalqalah, yaitu tidak boleh memantul. Maka teman-teman sekalian berhati-hati di huruf lam, karena huruf lam banyak ya terjadi membaca huruf lam ketika sukun dibaca memantul. Ya, maka untuk cara membacanya adalah dengan mengunci huruf lam agar tidak memantul. Kami contohkan, yaitu qul, 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 kul, ya. Nah, untuk kalimat yang berikutnya yaitu di ya ayyuha, ya ayyuha. Perhatikan. Di situ di kalimat atau di huruf ya, di situ ada huruf ya yang berharokat alif, alif kecil. Nah, di situ dihukumi 2 harokat. Maka setelahnya kita lihat di situ ada huruf alif hamzah. Maka di huruf ya a, ya, ya a, maka di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Maka di situ dihukumi mad wajib, ya, mad wajib. Maka di situ dibaca panjang 4 sampai 5 harokat di huruf iya-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di situ di kalimat ayyu, ayyu. Nah, di situ huruf ya-nya, perhatikan di situ ada tanda tasjid. Maka di huruf ya-nya itu berhati-hati, maka di situ harus dimasukkan ke huruf ya-nya, ya. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya. Seperti itu, ya, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk berikutnya di situ di huruf H, di huruf H di situ ada huruf H yang berharokat fathah. Maka di situ sebenarnya ada huruf alif, ya. Di situ ada mad tabi'i sebenarnya, namun di situ setelahnya ada alif lam. Alif lam, ya. Maka di situ dihukumi alif lam qamariyah. Karena apa? Alif lamnya digunakan atau dia masuk ke huruf lamnya, ya, seperti itu. Jadi huruf H-nya di situ tidak dibaca panjang, tapi langsung wasol masuk ke huruf lam, ya. Maka dibaca qul ya ayyuhal, qul ya ayyuhal. Seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Ya, maka nggak boleh nanti dibaca qul ya ayyuhal, seperti itu. Nggak, tidak boleh, ya. Maka dia langsung masuk ke huruf lamnya, seperti itu. Karena di situ ada hamzah wasol. Ya. Berlanjut ke kalimat yang berikutnya, di situ ada di kalimat alka, alka. Nah, di huruf kafnya di situ berharokat alif kecil, ya, sahabat sekalian. Maka ketika ada huruf berharokat alif kecil, ya, maka di situ dipanjangkan 2 harokat, ya, dibaca panjang 2 harokat, ya, alka, 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 seperti itu. Dan terus berhati-hati di huruf lam sukunnya. Nah, al-kafirun, al-kafirun, ya, seperti itu. Nah, di situ ada huruf ra, huruf ra di situ berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Maka di situ dihukumi sebenarnya mad tabi'i. Namun ketika dia berada di ujung kalimat, ya, dan di situ dipaksa untuk sukun atau waqaf, ya, atau berhenti, maka di situ bisa
dihukumi menjadi mad arid li sukun, bisa dibaca panjang 4-6 harokat ya sahabat sekalian. Jadi untuk cara membacanya kami ulang dari awal. Qul ya ayyuhal kafirun. Run, seperti itu ya. Jadi di huruf nunnya itu ketika dia di ujung atau dia sukun, maka harus dikembalikan ke huruf asalnya, yaitu naninu an, seperti itu ya. Jadi al-kafirun, seperti itu ya. Jadi kembali ke huruf nunnya. Kita masuk ke ayat yang kedua ya sahabat sekalian. Di ayat yang kedua ya, di situ kita bacakan dulu, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun, seperti itu. Nah, di kalimat yang pertama yaitu di huruf lam, la di situ perhatikan, la itu berharokat fathah ya, bertemu dengan huruf alif, yaitu la, karena lam alif ya di situ. Maka di situ dihukumi mad tabi'i ya, mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Namun setelahnya kita perhatikan di situ ada huruf alif hamzah. Maka di situ mad tabi'i bertemu dengan huruf alif, maka huruf lamnya atau huruf lam alifnya di situ dibaca panjang 4-5 harokat ya teman-teman sekalian ya. Jadi la a ya, la a, seperti itu. Maka di situ setelahnya ada alif ya bertemu dengan ain sukun. Maka di situ harus bisa membacanya ya dengan baik dan benar. Perhatikan. Kalau di situ ada setelah huruf alif hamzah ada huruf hamzah yang bertanda sukun, maka dibaca a, la a, seperti itu. Namun ketika di sini ada huruf ain, maka di situ langsung disukunkan membentuk huruf ain. La a, la a, la a, ya seperti itu. Ya. La a'budu, la a'budu. Nah, di huruf dunya di situ tidak ada yang mempengaruhi, jadi tidak boleh tidak boleh dibaca panjang ya, seperti itu. Tidak boleh dibaca la a'budu, la a'budu, ya tidak boleh. Nah, yang selanjutnya di kalimat yang berikutnya di situ di kalimat atau di huruf ma. Ma di situ berharokat fathah, itu bertemu dengan huruf alif. Ya, maka di situ huruf ma-nya dihukumi mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat, ya, seperti itu. Nah, untuk yang kalimat berikutnya ta'budun, ta'budun, ya. Di situ seperti tadi huruf alif bertemu dengan ain sukun, ya. Maka di situ berbeda dengan ketika dia bertemu dengan hamzah, ya. Kalau dia bertemu dengan hamzah berbunyi ta, ya, ta, seperti itu. Tapi karena dia bertemu dengan ain, ta, seperti ini ya. Di sini letak huruf makhraj huruf ain, seperti itu. La a'budu ma ta'budun, seperti itu, ya. Nah, di situ untuk yang kalimat yang berikutnya ta'budun, ya. Maka di situ huruf dalnya di situ berharokat dhammah, bertemu dengan waw sukun, ya. Bertemu dengan waw sukun, maka di situ dihukumi adalah mad tabi'i. Namun karena di situ di ujung kalimat atau di ujung ayat, maka di situ dihukumi mad arid li sukun, ya. Untuk pengertian mad arid li sukun telah kami sampaikan kemarin sebagai ulasan saja bahwa mad arid li sukun, ya, baik dia posisinya di tengah ataupun di ujung kalimat atau di ujung ayat, ya, maksudnya ketika dia ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat, ya, baik dia fathah, dhammah atau kasrah,
dan dia dipaksa disukunkan atau diwakafkan, maka di situ dihukumi mad arid li sukun, boleh dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Kita telah membahas ayat ke-1 dan ayat yang kedua ya teman-teman sekalian. Di sini coba kami bacakan, teman-teman bisa mengikutinya di rumah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun. Ya, seperti itu ya sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita telah membahas tentang hukum-hukum tajwid seputar surah Al-Kafirun ayat 1 dan yang kedua. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum tajwid seputar surah Al-Kafirun ayat ketiga sampai dengan selesai. Alhamdulillahirabbil alamin pula. Di sini kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pendukung channel Abu Hisan ID. Sebagai ucapan terima kasih ya kepada para pendukung channel Abu Hisan ID, maka kami cantumkan ya di link deskripsi bagi teman-teman yang ingin belajar Al-Qur'an dari dasar ya. Insyaallah di sana ada grup yang bisa teman-teman ikuti. Bisa teman-teman pelajari belajar Al-Quran mulai dari nol ya, mulai dari dasar, sangat dasar, dan itu bisa teman-teman gunakan bisa mulai dari usia muda ataupun usia yang sudah tua. Insya Allah di sana akan kami bagikan linknya di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara klik like dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi konten-konten yang bermanfaat setiap harinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.